Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku adalah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita nonton berita di televisi atau di YouTube atau di aplikasi Babe baca berita ya, atau detik.com atau kompas.com, puncak arus balik terjadi hari ini dan besok, arus balik mudik. Tapi kalau kita lihat selama ini, ya memang jalanan-jalanan keluar kota itu selalu macet. Ketika sebelum Lebaran ada berita bahwa semua tol ya itu one way ke arah Jawa Tengah. Dan apa yang terjadi? Orang-orang dari Bandung mau ke Jakarta nggak bisa karena ditutup, katanya 12 jam mereka menunggu di jalan tol itu Cipularang karena nggak bisa masuk ke Jakarta, tolnya ditutup. Atau yang di Merak Bakahuni, saya dengar kabar juga ada yang nunggu di kapal ya, ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, ada yang 9 jam. Bahkan setelah naik kapal, kapalnya itu baru bisa merapat ke darat setelah muter-muter 10 jam. Muter-muter 10 jam di laut tuh apa rasanya tuh ya. Udah sampai ke Palembang itu kalau jalan terus ya. Tapi cuma ke Merak Bakahuni 10 jam muter-muter baru merapat ya. Sampai berhari-hari, bahkan jalur puncak pun juga macet ya, one way 12 jam naik turun ya. Semua daerah macet, bahkan Ragunan pun katanya macet ya, penuh ya, sampai tidak bisa jalan. Tapi yang menarik adalah beberapa hari yang lalu ada seorang bapak yang marah-marah. Kalau kita tahu ya, bapak yang marah-marah karena jalannya ganti jalurnya ya, dialihkan jalurnya ke jalur lain. Wah, ini bapak ini marah-marah gitu ya. Padahal sudah dikasih tahu ya, untuk ini lewat jalur sana saja. Kadang-kala kita juga demikian juga, kadang-kala udah emosi duluan, enggak mau ikut ya apa yang menjadi arahan. Saudari-saudara, saya dari cerita itu, dari berita-berita itu ya, banyak berita-berita yang lain. Lalu merenungkan sebuah nilai yang saat ini kita mengalami suatu kelumpuhan nih, atau suatu pengikisan dari sebuah kegiatan ini, yaitu apa? Kegiatan mendengarkan. Kadangkala ini sudah terkikis. Kadangkala kita juga mengalami kelumpuhan untuk mendengarkan. Buktinya apa? Kadangkala kita memaksakan kehendak, bahkan di ruang publik, di tempat umum ya. Wah, pokoknya kita maju terus ya, tanpa mau mendengarkan arahan. Dan yang lebih parah lagi, kadangkala kelumpuhan kemampuan kita untuk mendengar itu adalah kadangkala kita merasa tidak rela dituntun oleh orang lain. Contohnya apa? Kalau zaman dulu nggak tahu tempat, nanya kan, "Pak, nih jalan." "Oh, masih jauh ya." "Oh, masih dekat, nanti lurus terus belok kanan." Gitu. Sekarang udah nanya aja, masih tanya GPS, masih tanya dulu, "Wah, bener gak ya itu tadi yang disampaikan?" Selain untuk verifikasi pembuktian, tapi juga jangan lupa, kadangkala kita mengalami kelumpuhan untuk mendengarkan. Mendengarkan dalam artian kerelaan
dituntun oleh orang lain. Kenapa saya katakan kadangkala kita mengalami kelumpuhan, pengikisan untuk mendengarkan ini? Karena inilah yang menjadi tantangan kita sekarang ini. Maka Yesus dalam bacaan Injil mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Maka salah satu poin dari mendengarkan adalah mengikuti. Mau dituntun oleh orang lain. Dalam bacaan Injil, mau dituntun oleh Yesus. Tantangannya yang terjadi dalam hidup kita adalah kadangkala kita terlalu besar kepala, terlalu sombong, terlalu merasa kuat, sehingga kadang sulit untuk membiarkan diri dituntun dalam perjalanan mencari kehendak Allah. Atau alih-alih kita mendengarkan, padahal dalam hati, dalam pikiran itu sudah punya kehendaknya sendiri. Itu yang bahaya. Sok-sok mendengarkan, padahal dirinya sudah punya prinsipnya sendiri. Padahal dirinya sudah punya keputusan sendiri, dan itu berbahaya. Karena apa? Karena kadangkala bukan kehendak Allah yang terjadi, tapi kehendak diri kita. Bukan kehendak bersama yang dijunjung tinggi, tetapi kehendak egoisme kita. Saudari-saudara, dalam mendengarkan tentu ada tantangannya, ada gangguannya. Seperti sore hari ini ya, ketika kita mendengarkan lagu, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, atau saya aja yang merasa ada suara ngik-ngik-ngik gitu ya. Ada yang merasa enggak? Oh, berarti saya aja yang merasa ya ada bunyi ngik-ngik-ngik ya. Kadangkala ada tantangan, ada godaan, ada gangguan di dalam proses kita mendengarkan. Tetapi kita senantiasa juga mau toh mendengarkan lagu, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Gangguan itu pasti ada, tetapi kita mau terdistrak, terganggu dengan gangguan itu, atau kita mau dituntun untuk mencari kehendak Allah. Saudari-saudara, Minggu Panggilan, Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Panggilan Yesus yang bergaung dalam hati kita masing-masing itu membawa daya transformasi. Transformasi itu daya perubahan, daya pencerahan. Kalau kita ikut panggilan Yesus, tidak mungkin kita biasa-biasa saja. Ada suatu perubahan, ada kepenuhan hidup. Dalam bacaan pertama dikatakan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Ada kalimat yang mengatakan, mendengar pewartaan Paulus dan Barnabas, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Maka mendengarkan pewartaan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan panggilan kehendak Tuhan, itu membawa dampak yang baik. Ada perubahan, ada pencerahan, ada transformasi diri menuju kepenuhan hidup Kristiani. Semoga kita semua punya lagi kemampuan, keahlian untuk mendengarkan. Mau dituntun orang lain, secara khusus mau dituntun oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa mengarah pada kepenuhan hidup Kristiani dalam kasih dan sukacita Injil. Dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengarkan. Dalam setiap cinta dan kasih selalu ada hati yang menerima. Semoga kita datang kepada Tuhan, mengenal dan mengikuti Dia setiap saat.
Kita hening sejenak, bersyukur atas panggilan Tuhan untuk membuat diri kita semua menjadi lebih baik.